Sungguh, ternyata dugaanku benar. Pemuda yang bernama Rangga sangat tampan. Dia membuatku kagum. "Permisi, Pak," sapaku yang masih berdiri di depan pintu ruangan Pak Rangga. "Iya, masuk saja," balasnya. "Terima kasih, Pak." Aku segera masuk setelah mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada karyawan yang telah mengantarkanku ke ruangan Pak Rangga. "Silakan duduk." Aku segera duduk di kursi yang berhadapan dengannya. "Maaf, Pak, saya diminta Bu Sandra menemui Bapak." Aku memulai pembicaraan dengannya. "Oh iya, Bu Sandra juga sudah cerita tentang kedatangan kamu hari ini. Kamu Citra, bukan?" Sepertinya dia ingin meyakinkan namaku. "Iya, Pak, saya Citra." Entah kenapa, aku merasakan sesuatu yang berbeda saat berada di dekatnya. "Oke, Bu Sandra juga sudah cerita banyak tentang kemampuan kamu. Perusahaan ini baru buka dan butuh seseorang yang benar-benar menguasai pembukuan dan mengelola keuangan. Bu Sandra yakin dan percaya dengan kemampuan yang kamu miliki. Setelah mendengar semuanya dari Bu Ana, aku fokus mendengar penjelasan Pak Rangga. "Iya, Pak, saya akan berusaha semampu saya," balasku untuk meyakinkannya. "Oke, mulai besok kamu boleh kerja. Selamat bergabung di perusahaan ini. Semoga kamu bisa bekerja dengan baik untuk kemajuan perusahaan." Pak Rangga menjabat tanganku. Hatiku deg-degan. "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha semampu saya," balasku sambil menjabat tangan Pak Rangga sangat kuat. Aku sangat terharu dan tidak menyadari kalau sikapku yang berlebihan secara tidak sengaja membuatku malu. Begitu kuat dan lamanya jabatan tangan kami berlangsung hingga Pak Rangga senyum-senyum. Untung saja aku langsung menyadarinya. "Maaf, Pak." Aku melepaskan jabatan tangan Pak Rangga. "Iya, tidak apa-apa," balasnya sambil menyunggingkan senyuman. "Oh ya, Pak, besok pakaiannya gimana? Saya pakai baju apa?" tanyaku ingin tahu. "Kamu pakai kemeja saja dulu untuk sementara, terus bawahannya rok. Seragamnya belum ada, masih dalam proses. Nanti kalau sudah ada, baru dianjurkan harus pakai seragam." Aku tidak mampu mengalihkan pandangan untuk tidak menatapnya. "Oh, Pak Rangga, kenapa aku terpesona melihat dirimu?" "Baik, Pak, terima kasih. Saya permisi." Aku pun berdiri, lalu keluar dari ruangan Pak Rangga. Namaku Citra Handayani. Aku terlahir dari keluarga kurang mampu. Aku memiliki seorang adik laki-laki bernama Bimo, dan sekarang masih duduk di bangku SMA kelas 10. Aku berhasil melanjutkan kuliah karena bermodalkan beasiswa prestasi. Aku sama sekali tidak pernah merasa malu atau menyesal memiliki orang tua yang tidak seberuntung orang lain. Ibuku membuka usaha kecil-kecilan di rumah, menerima pesanan kue, sementara bapak hanya buruh bangunan. Aku bangga memiliki orang tua seperti mereka, karena mereka telah berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mereka orang tua hebat, yang sangat berjasa menjaga dan merawat kami hingga saat ini. Aku sangat berterima kasih kepada Bu Ana, dosen yang telah merekomendasikan diriku pada salah satu perusahaan baru di kota ini. Berkat kebaikan dan ketulusan beliau, akhirnya aku diterima bekerja di PT Bahagia dengan jabatan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, bagian pembukuan dan pengelola keuangan. Aku merasa kalau ini masih seperti mimpi yang berakhir menjadi kenyataan, karena aku dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Aku sangat terharu hingga meneteskan air mata bahagia. Berkat perjuanganku yang selalu belajar dengan baik dan tekun, akhirnya aku berhasil menyelesaikan kuliah tanpa mengeluarkan biaya atau gratis. Puji syukur kupanjatkan kehadirat Allah yang senantiasa mengiringi setiap langkahku. Aku berharap dengan kesempatan ini
bisa membahagiakan orang tuaku hingga melihat mereka bangga, juga tersenyum karena telah berhasil mendidik kami anak-anaknya. Aku ingin mereka menikmati hasil kerja kami di masa tua nanti. Aku berjanji akan memenuhi kebutuhan mereka dan berusaha menjadi anak yang berbakti. Ini merupakan hari pertama masuk kerja. Meja kerjaku berada persis di samping kanan ruangan Pak Rangga. Kaca jendelanya tembus pandang, dan aku masih tetap bisa memandang ke arahnya. Pak Rangga menjabat sebagai direktur di PT Bahagia, dan beliau merupakan anak tunggal Bu Sandra, pemilik perusahaan. Di usianya yang masih sangat muda, dia telah berhasil menjadi seorang pemimpin, walaupun pemimpin dalam perusahaan keluarga. Menurut penilaianku, Pak Rangga adalah laki-laki sempurna. Dia tampan, berwibawa, masih muda, tetapi sudah meraih kesuksesan. Betapa bahagianya wanita yang akan mendampinginya nanti. Perempuan itu pasti sangat beruntung karena telah memiliki laki-laki sempurna seperti Pak Rangga. Suara telepon di meja kerjaku sangat mengagetkanku. Lamunan tentang Pak Rangga buyar seketika. Aku segera mengangkat benda tersebut. "Halo," ucapku. "Ke ruangan saya sekarang." Ternyata yang menelpon adalah Pak Rangga. "Baik, Pak," balasku, lalu menutup telepon, kemudian melangkah menuju ruangannya. "Kamu susun data yang saya peroleh dari Bu Sandra. Kamu pisahkan yang mana aktiva lancar dan aktiva tetap. Terus, biaya-biaya ini juga belum tersusun sesuai dengan pengelompokannya. Bagian pendapatan juga masih belum terinci. Pak Rangga menyodorkan data yang harus aku ubah." "Baik, Pak. Kalau bisa, hari ini sudah harus ada di meja saya. Kamu boleh kerjakan dari sekarang." "Baik, Pak. Saya permisi." "Silakan," ucap Pak Rangga dengan senyuman keramahannya. Aku melangkah keluar dari ruangan Pak Rangga. Hatiku kembali merasakan sesuatu yang aneh. Debaran jantungku terasa cepat saat berada di dekatnya. Ya Allah Gusti, kenapa senyumnya semanis itu? Pantaskah aku mengaguminya? Bolehkah aku terpesona melihat ketampanannya? Perasaan apa ini? Tidak, aku harus ingat kalau tujuanku di kantor ini untuk bekerja. Apakah Citra benar-benar jatuh cinta kepada Rangga?